Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Agustina. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi getaran dan juga gelombang. Yang pertama ada Adinda Rahmi dengan NIM 2020-33058. Kemudian ada saya sendiri yaitu Suci Agustina dengan NIM 2020-33058. Dan juga ada Indah Febriana dengan NIM 2020-077. Dan yang terakhir ada Yusrul Hana dengan NIM 2020-33083. Selanjutnya kita langsung saja ke materi dan juga pembahasannya. Yang pertama yaitu ada getaran. Apa sih getaran itu? Nah, sebelum memasuki pembahasan mengenai getaran, sebelumnya dalam kegiatan sehari-hari kita itu seringkali menjumpai peristiwa getaran. Namun, secara tidak langsung kita itu mengabaikannya, bahkan kurang menyadari adanya peristiwa tersebut. Salah satu peristiwa adanya getaran yaitu saat kita menghidupkan sepeda motor, namun sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak bergerak atau tidak jalan. Nah, dari peristiwa itu timbullah suatu getaran. Lalu, apa yang disebut dengan getaran? Getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Di sini ada 3 kata kunci, yaitu gerakan bolak-balik, selang waktu tertentu, dan titik kesetimbangan. Lalu, apa sih yang disebut dengan titik kesetimbangan? Titik kesetimbangan merupakan titik pusat atau suatu titik pada saat benda berada pada posisi diam atau tidak bergerak. Nah, posisi tersebut bisa terjadi karena tidak adanya gaya yang bekerja pada benda. Artinya kalau bendanya diam, berarti tidak ada gaya yang bekerja. Selanjutnya, di slide ini terdapat gambar seorang anak kecil yang menaiki ayunan. Lalu apa hubungannya gambar seorang anak yang menaiki ayunan dengan materi getaran? Tentu saja ada hubungannya, karena ayunan merupakan salah satu penggambaran dari gerak osilasi atau gerak bolak-balik. Ketika kita kecil atau ketika seringkali kita main ayunan, tentu saja kita bermain tidak hanya diam, tetapi melakukan gerakan mengayun dari belakang ke depan, kemudian dari depan ke belakang, bolak-balik. Nah, peristiwa itu disebut dengan osilasi. Kemudian kursi ayun yang bergetar memiliki kemampuan untuk bergerak, yaitu bergerak bolak-balik. Setiap benda yang memiliki kemampuan untuk bergerak pastilah memiliki energi. Jadi kalau benda yang memiliki kemampuan untuk bergerak itu pasti mempunyai energi. Kalau nggak memiliki kemampuan untuk bergerak, berarti tidak memiliki energi. Kemudian, pada hakikatnya, getaran adalah suatu perwujudan energi. Energi getaran kursi ayunan itu berasal dari energi yang kita kerahkan untuk menyimpangkan kursi dari titik kesetimbangannya. Artinya, saat kita mendorong tubuh kita ke belakang agar ayunan bergerak ke depan, peristiwa tersebut itu dinamakan energi getaran, sehingga menimbulkan perubahan titik dari yang asalnya diam ke bergerak. Selanjutnya ada gambar bandul dengan nomor 1, 2, dan 3.
nomor 1 merupakan titik kesetimbangan, sedangkan nomor 2 dan 3 merupakan perubahan dari adanya gerak bandul. Jadi ketika bandulnya itu digerakkan, nomor 2 dan 3 merupakan gambaran dari gerakannya. Kemudian dalam keterangan ini ditulis bahwa gerakan bandul dari nomor 1 ke nomor 2, kemudian ke nomor 1 lagi. Artinya kembali. Hal ini sesuai dengan pengertian dari getaran sendiri. Dari 1 ke 2, kemudian kembali ke 1. Setelah dari 1 ke 3, kemudian kembali ke 1. Dari peristiwa ini sangat jelas sekali adanya gerakan bolak-balik. Gerakan dari bandul nomor 1 ke nomor 2, kembali ke nomor 1, kemudian ke 3 dan kembali ke nomor 1 disebut dengan gerakan satu getaran. Artinya full. Dari awal sampai akhir artinya full, disebut satu getaran. Kemudian gerakan bandul dari nomor 1 ke nomor 2, setelah dari nomor 2 kembali ke nomor 1 dan menuju ke nomor 3 disebut 3/4 getaran. Dilihat tadi yang satu getaran kembali ke nomor 1, sedangkan 3/4 tidak kembali ke nomor 1. Artinya ada satu gerakan yang hilang. Kemudian gerakan bandul dari 1 ke 2, dari 2 ke 1, artinya setengah getaran. Kemudian gerakan bandul dari nomor 1 ke nomor 2 disebut 1/4 getaran. Nah, jarak antara benda yang bergetar dengan titik kesetimbangan kita sebut dengan simpangan, yaitu jarak yang bergetar dari titik 1 dengan titik kesetimbangan. Artinya dari 1 ke 2 itu kita sebut sebagai simpangan. Selanjutnya ada besaran-besaran yang berkaitan dengan getaran. Yang pertama yaitu ada amplitudo atau absar. Amplitudo merupakan simpangan terbesar pada suatu getaran. Lalu, perhatikan gambar dari sebuah bandul di slide ini. Bandul tersebut memiliki nomor 1, 2, dan 3. Pertanyaannya adalah, berapa amplitudo getaran tersebut apabila jarak antara bandul nomor 1 sampai nomor 2 adalah 10? Berapa amplitudo getarannya? Kita ingat-ingat lagi, apa tadi? Simpangan. Simpangan merupakan jarak antara titik kesetimbangan sampai dengan titik yang lainnya. Artinya, amplitudo getaran tersebut adalah 10 cm karena sesuai dengan pernyataan amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terbesar. Jadi kata kuncinya adalah pengertian dari simpangan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Mbak Suci. Bagaimana sih cara untuk memperbesar amplitudo suatu getaran? Nah, amplitudo suatu getaran dapat dilakukan dengan cara mengarahkan energi untuk memperbesar simpangan maksimum beban itu. Jadi, amplitudo suatu getaran berkaitan erat dengan energi getaran tersebut. Jadi, jika amplitudo suatu getaran besar, maka energi getarannya juga besar. Sebaliknya, jika amplitudo suatu getaran kecil, maka energi getarannya juga kecil. Periode atau biasa disimbolkan dengan T besar merupakan waktu yang diperlukan
untuk melakukan suatu getaran. Periode diukur dalam satuan sekon. Misalkan, untuk melakukan satu getaran diperlukan waktu 0,5 sekon. Maka, T sama dengan 0,5 sekon. Contoh soal, ada sebuah tali yang bergetar sebanyak 90 kali selama 0,5 menit. Cari dan hitunglah periode getar sebuah tali tersebut. Kita dapat menggunakan rumus T besar sama dengan T per N. Bisa kita lihat T sama dengan 30 sekon per 90 kali, sama dengan 0,33 sekon. Frekuensi atau biasa dilambangkan dengan F kecil merupakan banyaknya getaran yang terjadi dalam satu satuan waktu atau 1 detik. Frekuensi dinyatakan dalam Hertz, di mana 1 Hertz sama dengan 1 per sekon. Contoh soal, ada sebuah tali yang bergetar sebanyak 60 kali selama 0,5 menit. Cari dan hitunglah frekuensi getar sebuah tali tersebut. Kita dapat menggunakan rumus F kecil sama dengan N per T. N kita dapat memasukkan 60 per kita menggunakan waktu, yaitu 0,5 menit dijadikan sekon, kita mendapatkan 30 sekon, sama dengan 20 Hz-nya, yaitu gelombang. Apakah itu gelombang? Nah, gelombang adalah getaran yang melambat melalui satu medium atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, gelombang ada kaitannya dengan getaran, sehingga getaran dan gelombang tidak dapat dipisahkan. Contoh peristiwa gelombang. Kamu dapat membuat gelombang pada seutas tali tambang, seperti gambar di samping. Caranya yaitu gerakan ujung tambang yang kamu pegang ke kiri dan ke kanan, sedangkan temanmu menahan ujung tambang yang lain. Tambang itu merupakan tempat merambatnya gelombang tersebut, disebut medium. Apakah partikel medium ini turut merambat bersama gelombang? Tambang hanya bergerak bolak-balik pada saat gelombang melintas. Jadi, partikel-partikel medium tidak ikut bergerak maju bersama gelombang, tetapi hanya bergetar pada saat gelombang melintas. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Indah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Jenis-jenis gelombang. Jenis-jenis gelombang berdasarkan arah getarannya. 1. Gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatannya, misalnya gelombang bunyi. 2. Gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya, misalnya gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Berikut adalah gambar gelombang longitudinal. Terdiri atas rapatan dan renggangan. Daerah pada bagas yang lebih rapat dibanding sekitarnya disebut rapatan, sedangkan daerah yang lebih renggang dari sekitarnya disebut renggangan. Berikut adalah gambar gelombang transversal. Terdiri atas panjang satu gelombang, lembah, puncak, dan amplitudo. Titik tertinggi pada gelombang disebut puncak, dan titik terendahnya disebut dasar.
Panjang gelombang adalah jarak antara sebuah titik pada suatu gelombang dengan titik yang serupa pada gelombang di dekatnya atau dari lembah ke lembah. Amplitudo adalah jarak dari puncak atau lembah gelombang sampai dengan posisi setimbang medium. Selanjutnya, ciri-ciri gelombang berdasarkan amplitudonya. 1. Gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang, misalnya gelombang pada tali. 2. Gelombang diam atau berdiri, yaitu gelombang yang amplitudonya berubah, misalnya gelombang pada senar gitar yang dipetik. Selanjutnya, ciri-ciri gelombang berdasarkan medium rambatnya. 1. Gelombang mekanik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium, misalnya bawah atas gelombang air, gelombang pada tali, dan gelombang bunyi. 2. Gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya tanpa memerlukan medium, misalnya gelombang cahaya. Selanjutnya, besaran-besaran dalam gelombang. Yang pertama, ada periode gelombang atau T, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang, satuannya adalah sekon atau S, bisa disingkat dengan S. Yang kedua, ada frekuensi gelombang atau F, yaitu jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu detik, satuannya adalah Hz atau Hertz. Yang ketiga, ada cepat rambat gelombang atau V per S, yaitu jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu 1 detik, satuannya adalah meter per detik atau M per S. Selanjutnya ada rumus, yaitu rumus cepat rambat atau laju gelombang. V sama dengan lambda per T, atau bisa juga V sama dengan lambda dikali F. Di sini dijelaskan V yaitu cepat rambat gelombang atau M per S. Yang kedua, lambda yaitu panjang gelombang atau M. Yang ketiga, ada F yaitu frekuensi. Yang terakhir, T yaitu periode. Selanjutnya yaitu rumus panjang gelombang. Di sini rumusnya lambda sama dengan V per F atau bisa juga lambda sama dengan V per T. Di sini juga dijelaskan lambda yaitu panjang gelombang atau M, V yaitu cepat rambat gelombang atau M per S, sedangkan F frekuensi, dan yang selanjutnya T yaitu periode. Yang terakhir rumus frekuensi dan periode. Di sini ada rumus T sama dengan 1 per F, T sama dengan T per N. Di sini dijelaskan juga T yaitu periode, F frekuensi. Yang kedua, rumus F sama dengan 1 per T atau F sama dengan N per T, yaitu T bisa dijelaskan dengan waktu, N juga yaitu jumlah putaran.